Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tutur Rahman dengan NIM 045176274. Di video kali ini, saya akan menjelaskan hasil dari laporan praktik saya pada mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik dengan judul yang saya angkat adalah Efektivitas Pelayanan Publik berbasis online melalui aplikasi pencet RAPB di RSUD Ratu Aji Putri Botong, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Nah, pernahkah kita bayangkan harus bangun jam 4 pagi bukan untuk sahur, bukan untuk olahraga, tetapi hanya untuk bersiap-siap untuk antri di rumah sakit? Ironisnya, itulah yang masih terjadi di RSUD Ratu Aji Putri Botong, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Masyarakat rela datang sejak subuh buta demi mendapatkan antrian padahal mereka sendiri sedang dalam kondisi sakit. Nah, di video ini saya tidak hanya akan menjelaskan masalahnya saja, tetapi saya juga akan menawarkan solusi inovatif, nyata, beserta strategi implementasinya. Sebelum kita berbicara solusi, kita perlu pahami bahwa RSUD Ratu Aji Putri Botong sebenarnya sudah selangkah lebih maju sejak akhir 2023, yang mana mereka meluncurkan aplikasi pencet RAPB yang merupakan singkatan dari Pelayanan Cepat Ratu Aji Putri Botong sebagai platform digital untuk pendaftaran online, cek jadwal dokter, pantau antrian, sampai cek ketersediaan kamar, semuanya dalam satu aplikasi. Tapi kenyataannya, aplikasi ini belum dimanfaatkan secara optimal. Kenapa? Nah, dari hasil peninjauan saya ditemukan 3 masalah inti yang menyebabkan mengapa aplikasi ini belum dimanfaatkan secara optimal. Masalah yang pertama adalah dari sisi teknologi, yang mana server sering down saat jam sibuk dan aplikasi hanya tersedia di Android dan pengguna iPhone tidak bisa akses sama sekali. Kemudian masalah yang kedua dari sisi masyarakat. Budaya pendaftaran subuh masih sangat kuat. Masyarakat, terutama lansia, belum melek digital dan tidak ada yang mendampingi mereka belajar dalam menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian masalah yang ketiga dari sisi manajemen. Sosialisasi yang minim dan yang paling krusial, tidak ada keuntungan bagi pengguna aplikasi dibanding yang daftar manual. Jadi, sebenarnya untuk apa beralih ke digital kalau hasilnya itu masih sama saja? Selanjutnya, kita perkuat dengan landasan teori yang mendukung. Di sini, saya menggunakan 3 teori pendukung. Yang pertama, menurut Hardiansyah 2021 yang menegaskan bahwa pelayanan publik adalah tanggung jawab negara untuk memenuhi hak dasar masyarakat secara transparan dan akuntabel. Artinya, selama ada warga atau masyarakat yang tidak bisa mengakses layanan digital ini, baik karena perangkat, kemampuan, maupun infrastruktur, berarti negara belum hadir sepenuhnya. Kemudian yang kedua, Duyanto 2021 mengingatkan kita bahwa efektivitas inovasi digital bukan soal seberapa canggih teknologinya, tetapi seberapa siap ekosistem pendukungnya, baik dari segi infrastruktur, literasi pengguna, dan juga edukasi publik. Kemudian yang ketiga adalah Rian Nugroho 2020 yang menyatakan bahwa reformasi birokrasi digital harus diikuti dengan restrukturisasi cara kerja, bukan sekedar mengganti alat. Kalau sistemnya digital tetapi prosedurnya masih manual, itu artinya bukan transformasi, itu hanya digitalisasi semu. Nah, dalam hal ini saya menawarkan sebuah solusi inovatif atau pendekatan yang saya sebut dengan strategi 3P. Apa itu 3P? Jadi 3P ini merupakan singkatan dari platform, people, dan privilege. Kita mulai, yang pertama adalah platform. Platform yaitu dengan memperkuat dan perluas teknologinya, dengan melakukan upgrade server dan mengembangkan aplikasi ke versi iOS. Dalam hal ini, manajemen RSUD perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk audit infrastruktur teknologi informasi, meningkatkan kapasitas server,
dan menjalin kerjasama dengan pengembang aplikasi untuk merilis versi iOS di App Store. Mengapa ini penting? Karena sebagaimana yang ditekankan oleh Hayat 2022, responsivitas sistem adalah fondasi kepercayaan publik. Sistem yang sering down sama saja dengan merusak kepercayaan masyarakat terhadap inovasi digital sebelum sempat berkembang. Selanjutnya, yang kedua adalah people. People yaitu dengan mengedukasi dan mendampingi masyarakatnya. Dalam hal ini, dengan membentuk unit duta digital dan lakukan kampanye sosialisasi yang masif. Dalam hal ini, rekrut dan latih petugas khusus yang ditempatkan di lobi rumah sakit setiap hari, yang mana tugas mereka adalah mendampingi pasien, terutama lansia, dalam menginstal aplikasi, membuat akun, dan menggunakan fitur pendaftaran secara langsung. Selain itu, lakukan sosialisasi melalui media sosial, spanduk, dan pengumuman di lingkungan rumah sakit secara konsisten. Nah, ini menjawab tantangan digital divide yang diidentifikasi Duyanto 2021 bahwa inovasi harus inklusif, bukan hanya untuk pengguna aplikasi atau untuk mereka yang sudah melek digital. Kemudian yang ketiga, privilege. Dalam hal ini memberikan keistimewaan nyata bagi pengguna digital, yaitu dengan menyediakan loket verifikasi prioritas eksklusif untuk pengguna aplikasi. Dalam hal ini, dengan membuat jalur antrian terpisah di rumah sakit satu jalur untuk pengguna aplikasi dengan proses lebih cepat dan satu jalur reguler untuk pendaftaran manual. Pasien yang sudah mendaftar online itu tidak perlu lagi verifikasi panjang, cukup scan QR code dan langsung diarahkan ke poliklinik. Nah, ini adalah solusi yang paling strategis karena dapat menjawab pertanyaan mendasar masyarakat. Apa untungnya menggunakan aplikasi tersebut? Nah, ketika jawabannya lebih jelas, cepat, lebih mudah, tanpa antrian panjang, maka adopsi digital akan terjadi secara organik dan masif. Selanjutnya, dampak positif dari sebuah solusi ini. Nah, jadi dampak positif dari solusi yang saya tawarkan ini, seperti yang saya jelaskan di awal menggunakan inovasi 3P, dampak yang pertama adalah berkurangnya antrian fisik karena masyarakat beralih ke sistem pendaftaran digital sehingga kondisi di loket itu menjadi lebih tertib. Kemudian dampak yang kedua adalah meningkatnya kepuasan masyarakat karena pasien tidak perlu menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk urusan administrasi, melainkan dapat lebih fokus pada proses pengobatan. Kemudian dampak yang ketiga adalah meningkatnya efisiensi operasional rumah sakit melalui sinkronisasi data yang baik, sehingga mengurangi pekerjaan administrasi yang berulang. Kemudian dampak yang keempat adalah tumbuhnya kepercayaan publik terhadap inovasi digital karena sistem terbukti memberikan kemudahan, kepastian, dan manfaat bagi pengguna. Dan yang terakhir adalah potensi Rumah Sakit Ratu Aji Putri Botong menjadi percontohan nasional dalam penerapan kesehatan digital, terutama sebagai salah satu rumah sakit di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara atau sering disebut dengan IKN. Karena pada akhirnya pelayanan publik yang baik itu bukan soal seberapa canggih teknologinya, tetapi seberapa besar manfaatnya yang bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Demikian video praktik dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.